Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita kelompok 10, ada saya Muhammad Arif Fahrozi dan Firdan teman saya. Di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen dan administrasi keuangan. Team value of money adalah konsep dasar yang dapat membantu Anda membuat keputusan keuangan pribadi. Ketika Anda memahami konsep ini, Anda dapat menemukan nilai uang Anda hari ini dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Konsep time value of money menyatakan bahwa uang yang Anda miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Alasannya, uang Anda saat ini berpotensi tumbuh jika Anda menginvestasikan atau menyimpan dan mendapatkan bunga. Misalnya, memahami konsep ini dapat membantu dan membuat keputusan pembelian bisnis dan perbankan yang penting. Slide kedua, administrasi keuangan. Menurut De Liang-Ge, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Fungsi administrasi keuangan yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah fungsi investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek. Yang kedua adalah fungsi mencari dana. Yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan dan fungsi pembagian laba. Manfaat administrasi bisnis: pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Pengertian pencatatan transaksi uang. Pencatatan transaksi keuangan adalah proses di mana perusahaan mencatat dengan rinci segala transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, serta beban. Bukti transaksi internal. Bukti kas masuk, yaitu merupakan bukti yang menandakan jika perusahaan telah menerima uang dalam bentuk kas atau tunai. Yang kedua adalah bukti kas keluar, yaitu merupakan tanda bukti di mana perusahaan telah mengeluarkan uang dalam bentuk tunai, misalnya saja pada pembelian atau pembayaran secara tunai. Yang ketiga ada memo, bukti yang berupa pencatatan antara bagian-bagian dalam lingkungan perusahaan tersebut. Bukti transaksi eksternal, yaitu ada 3. Yang pertama, faktur, merupakan bukti transaksi keuangan bila terjadi sebuah pembelian ataupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang kedua adalah kwitansi, bukti transaksi berisikan mengenai penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada pihak yang penerima uang dan diserahkan kepada pihak yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang ketiga, cek, yaitu merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki rekening di bank agar bank dapat membayar sejumlah uang kepada pihak yang tercantum di dalam cek tersebut. Cara menganalisa laporan keuangan. Yang pertama, memahami latar belakang perusahaan, memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh, mereview laporan keuangan, melakukan analisis rasio laporan keuangan, dan terakhir membuat kesimpulan analisis. Cara penyusunan laporan keuangan: mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal, memposting jurnal ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, neraca saldo setelah penutupan. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.